Halo teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang gimana aku bisa turun 13 kilo dalam 3 bulan. Dan aku tuh masih menyusui. Jadi kalau untuk ibu menyusui tau lah ya, susahnya turun berat badan kalau selama menyusui. Bukannya kita tuh turun, tapi kita malah naik terus karena nafsu makan yang sangat kuat. Nah, hari ini aku mau sharing gimana aku bisa turun 13 kilo dalam 3 bulan, padahal aku masih menyusui. Dan air susu itu dan ASI itu nggak turun sama sekali. Kita tetap kenyang, uh, tetap terpenuhi gizinya. Nah, pertama-tama jangan lakukan ini kalau kalian masih ASI eksklusif. Jadi anak kalian masih di bawah 6 bulan, jangan pikir-pikir deh gimana caranya berat badan turun. Yang penting anak kita terpenuhi dulu karena dia masih kuat banget nyusunya kan, belum ada tambahan MPASI. Jadi kalau di bawah 6 bulan aku tidak menyarankan ini. Nah, ini juga aku lakukan itu anak aku udah 11 bulan. 11 bulan, sekarang anak aku 1 tahun 3 bulan dan ya 11 bulan mau ke 12 bulan itu, mau ke setahun, aku ngelakuin ini. Karena berat aku yang gak turun-turun, waktu itu aku pulang liburan malah tambah lagi 2 kilo. Jadi pertama-tama aku cerita dulu ya. Sebelum hamil itu berat aku tuh 57, 56an gitu, 56, 57 antara itu. Terus setelah aku pokoknya Hamin 1 aku melahirkan, aku timbang aku 80 kilo. Jadi aku naik total 23 kilo selama hamil. Nah, setelah melahirkan sebulan, aku turun 13 kilo. Jadi 13 kilo tuh cairan-cairan di dalam tubuhku yang udah keluar. Jadi aku turun ke 67. Jadi total kenaikan berat badan aku selama hamil tuh sekitar 10 sampai 11 kilo. Nah, terus setelah aku melahirkan, aku turun 13 kilo. Nah, aku naik lagi sebanyak 5 kilo. Karena menyusui itu, justru menyusui nafsu makan aku sangat berlebihan banget karena dikit-dikit laparan. Apalagi kalau bayi kita nyusunya kuat banget. Nah, jadi aku naik itu 72 kilo dan itu nggak turun. Jadi berat aku 72 kilo dan nggak pernah turun sama sekali ke angka 6. 60 itu nggak pernah sama sekali nyentuh. Nah, setelah aku pulang liburan, anak aku udah mau setahunan ya. Aku tuh kayak mikir, mau sampai kapan aku gini, kan kayaknya nggak mungkin deh berat aku bisa turun. Katanya kan kalau kita menyusui itu bisa menurunkan berat badan, itu semua nggak mungkin deh kayaknya. Karena nafsu makan kita juga berlebihan. Jadi aku mikir gimana caranya aku bisa turun berat badan, tapi aku nggak perlu diet, aku nggak takut asiku itu drop. Jadi ini yang aku lakukan. Pertama, kan ada 3 bulan nih aku turun 13 kilo. Sebenarnya 2 bulan itu aku turun udah 11 kilo. Nah, 1 bulan terakhir ini enggak deh, 13 bulan. 1 bulan terakhir itu aku turunnya tuh kurang banget, kayak 2 kilo doang. Karena waktu itu bulan Ramadan dan aku tuh kadang makan nasi putih juga. Terus aku makan goreng-gorengan, pokoknya makannya udah gak diatur yang 1 bulan terakhir ini. Nah, yang 2 bulan itu pertama aku ngubah nasiku dengan nasi merah. Nah, aku tahu sih sebenarnya di luar sana tuh banyak banget yang bilang, nggak enak banget makan nasi merah. Nasi merah tuh nggak enak, nggak, beda banget sama nasi putih. Iya bener. Nah, rasanya mungkin nggak akan sama seperti nasi putih. Tapi kalau kalian terbiasa makan nasi merah dan mengolahnya dengan baik, insya Allah rasanya itu nggak enak banget gitu, nggak. Aduh, anakku bangun. Oke, maaf, lanjut lagi guys. Maaf, anakku udah bangun tidur. Jadi karena aku udah buat video, saya nggak dilanjutin. Maaf banget kalau ada suara-suara dari anak aku. Tadi sampai mana ya? Oh iya, insya Allah kalau kalian mengolahnya dengan baik, dengan benar, terus kalian terbiasa itu pasti udah biasa aja, kayak makan nasi biasa aja. Nah, pertama-tama bentar.
Ya, maaf banget guys, dia bangun. Nah, itu nasi merah ya. Jadi aku mau mengubah nasi aku dengan nasi merah. Pokoknya mau aku makan sebanyak apapun, nasiku tetap nasi merah. Tetap makan nasi merah. Nah, gimana sih cara mengolah nasi merah yang benar, yang nggak keras? Nah, yang pertama, nasi merah itu harus banyak airnya gitu. Terus biasanya aku masak pakai dandangan. Kalau pakai rice cooker itu agak susah untuk menakarnya gitu, kadang-kadang malah benyek kalau kebanyakan air. Jadi aku pakai dandangan. Kalian bisa cari aja di YouTube gimana caranya masak nasi pakai dandangan kalau kalian nggak tahu. Nah, terus kalau misalnya udah selesai masak nasi, setelah masak nasi tuh dia kan kalian buka sebentar, uapnya agak hilang, kalian langsung tutup lagi. Jangan lama-lama, karena kalau bikin lama itu dia ngering. Dan kalau kalian mau makan, lebih baik dipanasin lagi biar dia nggak kering. Nanti aku akan buat video lagi tentang nasi merah. Nah, selanjutnya ya, nasi merahnya udah di situ aja. Jadi nasi aku makan nasi merah, full nasi merah. Ini aku mau makan 3 kali, aku mau makan sebakul juga, aku makan nasi merah. Berat aku tetap bisa turun. Terus harus ada sayur. Jadi sayur ini yang untuk memenuhi kebutuhan ASI aku. Jadi ASI aku tetap terjaga, tetap nggak drop, tetap nggak turun kualitasnya. Nah, aku tetap usahain aku harus ada makan sayur. Ketiga, aku makan lauk apapun, misalnya ayam. Misalnya aku sih lebih sering ke ayam atau telur. Telur goreng juga nggak apa-apa, tapi minyaknya sedikit aja. Kalau bisa kalian pakai teflon yang anti lengket, jadi nggak lengket-lengket gitu telur sama ayamnya. Terus nggak pakai minyak banyak gitu, dan aku pakai minyak olive oil. Tadi udah keberapa ya? Ya udah lanjut aja ya. Aku pakai minyak olive oil itu 2 bulan pertama aku selalu pakai minyak olive oil, minyak zaitun. Nah, itu ngaruh banget sih. Terus setelah 1 bulan itu aku turun 6 kilo. Aku berhasil turun 6 kilo. Nah, setelah aku 1 bulan turun 6 kilo, aku tanpa olahraga ya, itu bener-bener tanpa olahraga. Nah, itu sempet kayak kok stuck ya, kayak nggak, susah lagi gitu. BTW aku tiap hari turun ya, kayak 0,5 kilo atau 200 gram. Paling sering sih turun sebanyak 200 gram ya. Nah, paling sering turun sebanyak 200 gram. Nah, terus selama sebulan tuh aku turun 6 kilo. Nah, terus kayak sempat stuck gitu. Aku mikir, aduh gimana ya caranya aku biar bisa turun lagi. Nah, yang aku lakuin itu aku tambah dengan olahraga. Jadi aku olahraga kalau nggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Iya nak, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali aku olahraga. Aku biasanya fitness sih, ke gym gitu. Nah, setelah itu kalau nggak salah tuh ada aku tuh olahraga sebanyak, udah kayaknya aku hitung-hitung 11 kali ya. Aku tuh olahraga 11 kali. Nah, setelah itu 2 bulan, nah aku berhasil turun 11 kilo selama 2 bulan. Tanpa rasa lapar, karena aku makan terus. Tapi aku makan pakai nasi merah, jadi itu nggak ngaruh loh gitu, karena nasi merah tuh tinggi serat dan gulanya rendah. Nah, jangan makan di atas jam 6, karena di atas jam 6 itu kalau kalian makan itu sangat ngaruh sih, karena sebentar lagi kan tidur gitu loh. Jadi makanan di perut kalian itu belum selesai disaring sama tubuh, kalian udah tidur gitu. Jadi itu ngaruh banget sih kalau kalian itu makan di atas jam 6. Karena aku sama suamiku sama-sama jaga pola makan itu, dan suamiku juga berhasil turun sebanyak 10 apa sampai 12 kilo gitu. Dan awal-awal suamiku tuh stuck karena
bukan stuck sih, kayak susah banget untuk turun. Jadi kayak turun nanti naik, karena dia selalu makan di atas jam 6 karena dia sering pulang itu jam 6 ke atas. Nah, semenjak ada corona ini dia tuh seringnya work from home kan, jadi dia bisa ngatur untuk nggak makan di atas jam 6, dan alhamdulillah dia berhasil turun 10-12 kilo, aku juga lupa. Nah, terus satu lagi, kalian harus sarapan. Sarapan tuh penting banget. Nah, kalau aku dulu biasanya sarapan roti gandum, atau sekarang Nestum tuh. Nestum kan keluar oat tapi lebih manis, tapi enak gitu loh maksudnya. Tapi aku dulu seringnya roti gandum gitu. Aku makan roti gandum tiap jam 7 atau jam 8 gitu aku makan. Dan itu penting banget, karena kalau kalian nggak sarapan itu nggak ada pembakaran. Itu lagi tips dari aku. Nah, tips ini itu nggak cuma untuk ibu menyusui, tapi juga bisa untuk kalian semua yang mau laki-laki, mau perempuan, mau umurnya berapa, bisa banget. Karena apa? Karena suamiku juga ikutan dengan pola yang aku lakukan, dan dia berhasil turun sebanyak 12 kilo. Jadi beratnya dari 82 sekarang 70. Cuma ngikutin pola yang aku ikutin, dan dia bahkan gak pernah olahraga. Pernah olahraga cuma 2 kali, habis itu gak pernah lagi. Jadi kalian bisa ikutin sih. Insya Allah cocok juga di kalian, karena suami aku juga udah ngikutin. Dan ada beberapa teman aku juga, karena aku sharing di IG, ada beberapa teman aku juga yang ngikutin dengan pola yang sama dan mereka berhasil turun. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku di IG @salvana, nanti aku masukin di description box. Oke, cukup sekian. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.